Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu lagi bersama Lintang Kemukus Channel. Buat teman-teman dan saudara-saudara semuanya, mari kita lanjutkan cerita tentang pesugihan Jokosio yang telah diceritakan di bagian 1. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya Lintang Kemukus minta maaf, mungkin ada nama dan tempat yang Jokosio sebut, tapi bukan berarti Jokosio menyinggung Anda semua, tidak, tapi hanya untuk mempermanis cerita ini. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama, mari kita lanjutkan kisah yang telah lalu. Selamat menikmati. Karena orang datang kemari untuk mencari kekayaan dengan cara berselingkuh, dan itu dimulai ibu harus melayani Eyang Jokosio dulu, ucap Mbah Tarjo pada Bu Sami. Bagaimana Bu? Sanggup? Lanjut pertanyaan Mbah Tarjo. Bu Sami pun menjawab, iya sanggup Mbah. Lantas kapan ritualnya bisa dimulai Mbah? Tanya Bu Sami kepada Mbah Tarjo. Mbah Tarjo pun menjawab, kalau soal ritual sekarang juga sudah bisa Bu. Monggo silahkan masuk ke bilik sebelah balai makam ini, biar saya ambilkan syarat-syaratnya dulu. Bu Sami masuk saja sana dulu, ucap Mbah Tarjo pada Bu Sami, yang lantas melangkah ke rumahnya untuk mengambil persyaratannya untuk ritual. Dan Bu Sami tak menunggu lama, melangkah menuju bilik yang sudah disediakan sebelah balai di makam Jokosio. Setelah Bu Sami masuk, tak lama kemudian Mbah Tarjo datang dari rumahnya yang tidak begitu jauh dari area makam itu. Sambil membawa bungkusan di tangannya, Mbah Tarjo pun menyapa Bu Surti. Bu Surti tunggu di sini dulu ya Bu, ucap Mbah Tarjo pada Bu Surti, sambil terus berlalu menuju bilik tempat Bu Sami tadi masuk. Sementara itu Bu Sami di dalam bilik menunggu Mbah Tarjo sambil duduk di ranjang yang berada di dalam bilik itu. Tak begitu lama Mbah Tarjo sampai dan berkata, begini Bu Sami duduk saja di situ, biar saya panggilkan Eyang Jokosio dulu, ucap Mbah Tarjo pada Bu Sami. Iya Mbah. Lantas saya nanti harus melakukan apa dan bagaimana Mbah? Tanya Bu Sami pada Mbah Tarjo. Begini, Bu Sami duduk saja. Nanti setelah Eyang Jokosio datang, Bu Sami turuti saja apa permintaan dan kemauan Eyang Jokosio ya Bu, ucap Mbah Tarjo. Mbah Tarjo pun memulai ritual pemanggilan dengan cara membakar dupa, dan terlihat bibirnya komat-kamit membaca mantra. Tak begitu lama, keadaan mulai berubah, udara mulai terasa dingin, dan suasana jadi tambah mistis. Dan dari sebuah kelambu di dalam bilik itu keluar sosok laki-laki tua yang tidak begitu jelas, kadang nampak, kadang cuma seperti bayangan. Dan Mbah Tarjo pun bilang pada Bu Sami. Setengah berbisik, Mbah Tarjo mendekat dan berkata pada Bu Sami, Bu Sami, itu yang sudah datang. Bu Sami persiapkan diri ya Bu, saya tak keluar dulu. Ingat ya Bu, pesan saya, turuti dan ikuti kemauan Eyang, kata Mbah Tarjo sambil melangkah keluar dari bilik dan menuju tempat Bu Surti duduk sendiri. Bu Surti pun bertanya pada Mbah Tarjo,
Sudah usai Mbah penyambutannya? Tanya Bu Surti pada Mbah Tarjo. Mbah Tarjo pun menjawab, sudah Bu, tinggal ritualnya Bu Sami saja yang belum. Oh ya Bu, bagaimana perkembangan usaha Bu Surti? Lancar? Tanya Mbah Tarjo pada Bu Surti. Iya Mbah, ada perkembangan yang lumayan daripada dulu. Hampir 2 jam berlalu. Mbah Tarjo dan Bu Surti berbincang-bincang ke sana kemari sambil menunggu ritual Bu Sami usai. Tak begitu lama, pintu bilik terbuka dan tampak Bu Sami keluar dari dalam bilik itu. Di sana Bu Sami terlihat pakaian yang lusuh dan rambut yang acak-acakan. Terlihat Bu Sami kecapean. Usai memenuhi syarat mendapatkan kekayaan dengan cara melayani makhluk halus yang biasa orang sebutnya Jokosio. Dan Bu Sami melangkah menuju tempat Mbah Tarjo dan Bu Surti berada. Mbah Tarjo pun bertanya pada Bu Sami, bagaimana Bu? Sudah usai ritualnya? Tanya Mbah Tarjo. Sudah Mbah, terus ini bagaimana? Apakah masih ada syarat yang harus saya lakukan? Tanya Bu Sami sambil kecapean. Tidak Bu, sudah cukup dan sudah usai acara ritualnya. Dan begini ya Bu, besok sewaktu-waktu usaha Ibu menurun, sebaiknya Ibu datang lagi kemari, pesan Mbah Tarjo pada Bu Sami. Tak lama kemudian, Bu Sami sudah terlihat baikan dan sudah bersiap mau pulang ke rumahnya. Di sana Bu Sami menyelipkan amplop yang berisi uang di kantong baju Mbah Tarjo sebagai ucapan terima kasih. Bu Surti, Mbah Tarjo, karena waktu sudah siang dan keperluan teman saya sudah usai, maka dari itu kami pamit mohon diri untuk pulang Mbah, dan lain waktu saya akan datang ke sini lagi. Pamit Bu Surti. Mbah Tarjo pun menjawab, iya Bu, terima kasih sudah mau datang ke sini dan hati-hati ya di jalan, ucap Mbah Tarjo. Mereka berdua lalu keluar dari area kuburan Jokosio dan pulang dengan mengendarai sepeda motornya. Di dalam perjalanan pulang, Bu Sami yang lagi menyetir motornya bertanya pada Bu Surti, Sur, apakah dulu waktu kamu datang dan melayani makhluk halus yang dinamakan Jokosio itu merasakan hal yang sama dengan saya? Sambil bercanda, Bu Surti menjawab pertanyaan Bu Sami. Iya Sami, saya juga mengalami dan merasakan hal yang sama dengan kamu waktu datang ke sini pertama kali. Bu Sami terus melanjutkan pertanyaannya. Terus, kapan aku dapat merasakan hasilnya? Tanya Bu Sami pada Bu Surti. Sabar ya Sami, setiap orang tidak sama hasilnya. Kalau saya dulu 2 minggu sudah ada perkembangan dalam keuangan dan usaha saya. Kalau kamu, aku tidak tahu. Mungkin 1 bulan atau 2 minggu, aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas ditunggu saja ya Sam, ucap Bu Surti. Iya Sur, toh aku sudah terikat janji dengan Mbah Jokosio, jawab Bu Sami. Tak terasa perjalanan mereka sudah sampai rumah Bu Surti, dan Bu Surti turun dari motor itu. Sedangkan Bu Sami memutuskan untuk lanjutkan perjalanan pulang. Bu Surti, kamu tidak mampir dulu Sami? Tanya Bu Surti. Tidak Sur, aku mau pulang saja, nanti bapaknya anak-anak
sudah pulang dari ladang, aku kan jadi tidak enak toh, jawab Bu Sami yang langsung berlalu pergi meninggalkan Bu Surti. Dan Bu Surti pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Tak begitu lama Bu Sami sampai di rumahnya. Bu Sami masuk rumah dan langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Tak begitu lama Pak Sam pun pulang dari ladang. Seperti biasa, duduk di teras rumahnya sambil memesan kopi pada pembantu rumahnya yang bernama Bikmah. Tak lama kemudian Bikmah keluar membawakan kopi untuk Pak Sam. Bikmah pun berkata, "Ini Pak kopinya, monggo diminum," ucap Bikmah. "Oh ya Pak, Bu Sami sudah pulang dan sekarang masih mandi Pak," ucap Bikmah. "Iya Bik, terima kasih." Bu Sami pun keluar menuju suaminya seusai mandi. "Bapak sudah pulang?" tanya Bu Sami. "Iya Bu, bagaimana? Sudah dapat informasi harga kopi yang bagus Bu?" tanya Pak Sam. "Sudah Pak, mungkin besok kalau aku dapat dagangan mau aku jual ke sana," jawab Bu Sami yang sambil membuka kiosnya untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pedagang kopi. Perjalanan usaha Bu Sami setelah 1-2 minggu masih biasa-biasa saja. Belum ada perkembangan yang terlihat. Tapi setelah bulan berikutnya, usaha Bu Sami mulai ada perkembangan yang dirasakan dan mulai ada perubahan dalam perekonomiannya. Dan waktu pun berlalu begitu cepat. Kini Bu Sami jadi bos kopi besar. Bahkan kini para petani kopi dari desa lain pun pada datang menjual kopinya kepada Bu Sami. Bu Sami pun memberi ide pada Pak Sam suaminya untuk ikut dalam usaha jual beli kopi. Pagi itu Bu Sami bicara pada Pak Sam, "Pak, usaha ibu sudah maju. Bu ya, kini Bapak juga bikin usaha kopi. Biar tidak ke ladang saja. Kan Bapak juga sudah semakin tua. Jadi sekalian dibuat istirahat," ucap Bu Sami pada Pak Sam suaminya. "Iya Bu, ini Bapak pun pelan-pelan sudah mulai usaha kopi. Dan Bapak sudah mulai belajar memborong soal kopi dari petani kok Bu," jawab Pak Sam pada Bu Sami. "Iya Pak, bagus. Terus apa Bapak perlu modal untuk usahanya?" tanya Bu Sami pada Pak Sam. Pak Sam pun menjawab, "Iya Bu, tapi sebentar lagi mungkin, karena Bapak dapat kabar kopi di ladangnya Pak Saring itu loh Bu, mau dijual borongan dan suruh metik sendiri dari tempatnya gitu loh Bu, katanya orang-orang tadi." Bu Sami, "Terus itu kira-kira berapa juta Pak untuk harganya?" tanya Bu Sami pada Pak Sam. Pak Sam pun menjawab, "Ya mungkin sekitar 40 jutaan lah Bu, orang ladangnya luas, kopinya kan pasti banyak toh Bu." Bu Sami menyanggupi uang yang dibutuhkan oleh suaminya, dan Bu Sami semakin besar usahanya, dan sehari-hari makin repot ngurusi kopi yang terus datang dari para petani kopi. Lalu muncul ide di pikiran Bu Sami, dan Bu Sami pun berkata dalam hati, "Wah, kini usahaku semakin besar dan aku sendiri tidak mampu untuk mengangkat kopi-kopi itu, dan aku tidak bisa mengurus ini semua sendiri.
Apa sebaiknya aku mencari kuli saja ya untuk membantuku mengangkat semua kopi-kopi gini? Pikiran Bu Sami terus cari-cari ya untuk memudahkan dalam usahanya. Dan dalam pikirannya Bu Sami berniat cari kuli seorang laki-laki jejaka, biar sekalian kalau usaha menurun nanti kulinya bisa dibuat syarat memenuhi kebutuhan pesugihan Jokosio, dan tidak perlu repot-repot cari selingkuhan untuk memenuhi syarat itu. Tapi dalam mencari kuli untuk membantu usahanya itu, Bu Sami berniat membicarakannya dengan Pak Sam, suaminya. Nah, teman-teman Lintang Kemukus semuanya, bagaimanakah tanggapan Pak Sam terhadap niat Bu Sami untuk mencari kuli tersebut? Apakah Pak Sam menyetujuinya? Nantikan terus kisah ini dalam cerita Pesugihan Jokosio di episode berikutnya. Baiklah teman-teman, Lintang Kemukus undur diri. Mohon maaf segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan ditunggu saran dan kritiknya. Dan Lintang Kemukus akhiri sampai di sini dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.